Teman-teman saya sering ditanya, kalau seandainya Mas Ade, saya nggak punya relasi, nggak punya bakat apa-apa, itu gimana caranya untuk saya bisa berhasil di bidang saya? Saya sebenarnya tidak dalam kapasitas untuk bisa mengajarkan teman-teman ya gitu. Tapi satu hal yang mungkin saya bisa melihat dari perjalanan mungkin karir saya juga ya, kalau teman-teman tahu, saya juga boleh dibilang saya punya bakat apa juga saya sebenarnya nggak jelas juga gitu ya. Tapi memang ada satu kesukaan saya, yaitu adalah di bidang olahraga. Ada satu keyakinan yang mungkin saya miliki dari zaman dulu, yaitu adalah bahwa kalau seandainya ada satu bidang yang kita sukai gitu ya, paling tidak ada sebuah kesukaan di sana. Kalau kita mau mempelajarinya, lama-lama kita akan fasih. Makanya kenapa ada istilah yang mengatakan ibu daripada sebuah kefasihan adalah repetisi. Repetition is a mother of skills. Nah, kadang-kadang kecenderungan kita itu kadang-kadang nguasain banyak hal. Kadang-kadang kita mau belajar ini, mau belajar itu ya. Dalam hal kesenian kita mau biar bisa main musik ini, main musik itu. Olahraga, kadang semua olahraga maunya dikuasai. Kenapa nggak kuasai satu olahraga dan kita tekuni itu? Jadi kalau istilahnya, kalau zaman dulu Bruce Lee pernah mengatakan katanya, saya tidak takut sama orang yang bisa 1000 jurus gitu, tapi saya takut dengan orang yang hanya punya 1 jurus tapi setiap hari dia latihan 1000 kali gitu ya. Mungkin kurang lebih kira-kira seperti itu. Saya hanya cuma mengatakan pada teman-teman, genetic is only 1%, 99% katanya itu sebenarnya adalah is hard work gitu ya, artinya kerja keras. Jadi saya percaya bahwa apapun, mungkin kita tidak punya koneksi, tidak punya relasi, tidak punya akses gitu ya untuk bisa mendapatkan privilege dalam hidup itu. Tapi kalau kita kuasain satu bidang ya teman-teman, dan kita stick fokus di sana. Jadi ada istilah yang mengatakan bahwa, yang saya sering katakan sama teman-teman, salah satu kunci sukses itu adalah yang disebut namanya monotoni. Monotoni itu artinya monoton, itu aja, kelihatannya membosankan. Dalam setahun 2 tahun kok dia lagi, itu lagi, terus yang dilakukan. Tapi ketika kita terus-menerus melakukan hal itu, makanya apa yang terjadi teman-teman? Akhirnya menjadi legendary gitu kitanya gitu ya. Kelihatannya awalnya membosankan, tapi akhirnya menjadi ikonik apa yang kita lakukan gitu. Nah, jadi menurut saya teman-teman jangan pernah kecil hati ya untuk beranggapan adalah bahwa seolah-olah pelemahan hati yang ada gitu di dalam diri kita, saya nggak bisa apa-apa dan sebagainya. Teman-teman cari aja satu yang kita senangi, kita kuasai. Apakah itu hanya cuma sekedar memasak, apakah itu hanya sekedar memainkan sebuah instrumen, apakah itu hanya sekedar cuma pemahaman tentang aktivitas olahraga, atau mungkin bidang-bidang tertentu di IT misalnya teman-teman senangnya apa gitu, atau mungkin teman-teman ada yang cuma potong rambut aja gitu, atau ada teman-teman senang untuk membuat sebuah prakarya gitu, kegiatan tertentu. Apapun saya rasa sih teman-teman ya bidangnya gitu ya, teman-teman kuasain gitu. Panco sekalipun gitu teman-teman nggak kuat yang lainnya, kuatnya kuasain panco. Dan kalau bisa ini tangan, ibaratnya pokoknya nggak boleh ada orang yang jatuhin tangan saya. Ini udah cuma satu-satunya resources atau sumber daya atau kemampuan yang saya miliki. Saya boleh kalah kaya, saya boleh kalah ganteng atau kalah cakep, saya boleh kalah pinter gitu, tapi jangan pernah saya kalah di meja panco. Karena ini adalah udah satu-satunya istilahnya resources yang saya miliki, karena saya setiap hari latihan si forearm tangan ini untuk saya bisa kokoh kuat di meja panco. Ini sebuah contoh aja, tapi sebenarnya itu yang terjadi dengan saya sih. Sehingga akhirnya gara-gara ingin punya kuat di meja panco, akhirnya saya dikenalkan dengan latihan beban. Gara-gara latihan beban akhirnya saya dikenalkan dengan binaraga. Gara-gara binaraga akhirnya saya mendapatkan kebermanfaatan yang luar biasa yang sampai hari ini membawa saya ke sini gitu ya. Jadi hanya gara-gara merasa tidak punya apa-apa kecuali hanya punya gengsi, jangan sampai kalah di meja panco. Ya teman-teman nanti boleh punya gengsinya sendiri-sendiri ya, tapi jangan dijadikan gengsi sebagai sesuatu yang melemahkan, tapi jadikan sebagai satu gengsi itu sebagai satu modal yang menjadi istilahnya that's my last resources, itu yang akan saya pertahankan dan yang saya akan improve terus-menerus.